Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Dan yang muda ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga. Nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah saudara-saudaraku, kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari mengaku secara terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita melalui doa secara pribadi.
Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah, sucikanlah kami yang penuh dosa dan salah ini. Kepadamu kami memohon. Amin. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu
Karena pada saat ini ya Tuhan, di tengah kesibukan dan rutinitas yang kami lakukan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun harus di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami yang pada saat ini akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 17, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam persekutuan dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat dan juga majelis GKJ Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya kalau pada saat ini kita dapat berjumpa meskipun masih secara virtual. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap setia untuk beribadah, tetap setia untuk saling mendoakan dan terus-menerus layanilah Tuhan di dalam segala keterbatasan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Paskah yang ke-7 dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema patah tumbuh hilang berganti. Sebenarnya tema ini Bapak Ibu Saudara ini juga merupakan sebuah pepatah gitu ya. Patah tumbuh hilang berganti. Apabila pepatah ini dikaitkan dengan pohon, maka artinya akan ada tunas yang tumbuh ketika ada sebuah ranting yang patah. Atau mungkin kalau dikaitkan dengan benda yang hilang, maka pepatah ini bisa diartikan bahwa benda yang hilang itu bisa saja dilupakan karena sudah mendapat gantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat arti secara keseluruhan dari pepatah ini, yaitu artinya bahwa kita diajak untuk melihat secara positif kehidupan yang terus silih berganti. Pas sekali nih, bila kita sandingkan dengan pepatah Jawa, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah dengar gitu ya, pepatah Jawa yaitu donyo iku onyo. Donyo iku onyo. Artinya dunia terus bergerak, tidak hanya sekedar bergerak, tetapi dunia bergerak secara dinamis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini kurang lebih memiliki konteks yang serupa. Bagaimana di situ di dalam Yohanes 17 yang baru saja kita simak bersama-sama, ada nuansa peralihan atau pergantian yang sedang terjadi. Peralihan yang akan terjadi ini berkaitan dengan pelayanan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan tersebut tentunya sudah dilakukan oleh Yesus dengan sangat baik dan kini akan dialihkan kepada para murid. Tuhan Yesus telah memenuhi tugasnya di bumi dengan menyatakan Bapa kepada para murid. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga telah mengajarkan firman-Nya kepada mereka. Ia tahu bahwa ketika ia telah mengatakan segala sesuatu yang perlu mereka ketahui dan juga misinya untuk memuridkan mereka telah selesai. Ia akan segera pergi kepada Bapa dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, artinya dia telah menyelesaikan segala yang Bapa ingin dia lakukan. Ini berbicara tentang peralihan Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat konteks yang terjadi pada saat ini. Pandemi sudah hampir setahun ya, sudah setahun lebih malah gitu ya. Kalau kita mengingat dimulainya dari bulan Maret, tentu ada peralihan yang paling sederhana, peralihan cara beribadah. Sudah rindukah Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja? Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara tentang bentuk kursi yang ada di GKJ Kanaan? Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara tentang lahan parkir di depan yang biasanya dipenuhi oleh Bapak Ibu Saudara ketika dengan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan? Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal lain dalam kebersamaan, dalam canda tawa, dalam ramah tamah yang selalu dilakukan setiap kali selesai ibadah? Semua itu harus beralih karena situasi pandemi COVID-19. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 1 tahun lebih kita beribadah secara virtual. Rasanya pasti tidak enak. Tetapi inilah yang terjadi. Dunia ini terus bergerak, ada sesuatu yang memang membuat kita akhirnya beralih untuk melakukan hal-hal yang
tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan-jangan nanti ketika pandemi sudah selesai, kita mungkin merasa enggan untuk ke gereja. Atau justru sebaliknya, kita punya semangat yang menggebu-gebu untuk ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peralihan dalam bacaan tadi, ketika Yesus telah selesai di dalam pelayanannya dan akan mengalihkan kepada para murid, tentunya ini juga berlaku kepada kita. Tetapi tidak hanya memberikan tugas saja kepada para murid, justru hal pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah dia berdoa memohon perlindungan bagi para murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia membenci murid-murid Tuhan karena memang mereka bukan milik dunia. Yesus bukan meminta Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, sebab dunia ini memang harus mereka berikan kesaksian tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus bukan meminta kepada Bapa untuk melepaskan para murid dari penderitaan, melainkan berdoa agar Bapa melindungi para murid dari yang jahat. Lihatlah betapa Yesus sangat memperhatikan murid-muridnya. Bagaimana mungkin kita masih berani mempertanyakan tentang kasih dan perhatian Tuhan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kembali dalam teks kita, tadi dikatakan bahwa Yesus berdoa bukan supaya meminta Bapa mengambil murid-murid dari dunia ini, tetapi justru Yesus meminta supaya murid-murid ini diberikan perlindungan karena dunia ini jahat. Sama seperti kita saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Bukannya justru kita meminta, aduh Tuhan kenapa ini harus terjadi? Aduh Tuhan rasanya ini berat sekali. Banyak warga GKJ Kanaan yang kena, atau mungkin banyak warga GKJ Kanaan yang terpapar, yang terdampak, atau mungkin sampai meninggal. Bukan justru doanya mengeluh, tetapi doanya memohon kekuatan supaya seluruh warga GKJ Kanaan ini dimampukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Yesus ini membukakan suatu rahasia besar kepada kita, para murid Yesus di masa kini. Menjadi murid Yesus berarti kita menjadi milik Allah. Milik Allah akan mengenal siapa Allah dan Yesus melalui firman yang dikatakan. Hal ini merupakan suatu sukacita yang sekaligus juga tantangan besar bagi kita, karena sedikit yang terpilih. Menjadi milik Allah berarti juga memahami tugas untuk menjadi utusan Yesus. Sudah siapkah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menjalankan tugas pengutusan dari Yesus? Menjadi milik Allah berarti juga harus hidup kudus sesuai dengan panggilan. Menjadi milik Allah juga berarti menikmati kebahagiaan yang paling istimewa. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu mengalami pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu merasa takut meski dunia pada saat itu membenci murid Yesus. Kita tidak perlu takut meskipun pada saat ini dunia mengalami perubahan yang terkesan semakin jahat, semakin tidak bersahabat dengan kita. Tetapi justru yang harus dilakukan adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Yang justru perlu dilakukan adalah kita terus berdoa kepada Yesus, sama halnya ketika Yesus mendoakan para murid. Berbicara tentang berdoa, Bapak Ibu Saudara, sampai dengan saat ini, apakah kita masih setia untuk berdoa? Sampai dengan saat ini, apakah di dalam doa kita pribadi, kita masih mengingat dengan saudara-saudara seiman kita? Apakah di dalam doa kita secara pribadi, kita masih mendoakan majelis, kita masih mendoakan komisi atau bebadan,
kita masih mendoakan wilayah yang lain? Atau doanya berisi doa yang penuh dengan ego? Ini pertanyaan menarik buat setiap kita pada saat ini. Bahwa di dalam dunia yang terus berubah, maka kita sangat memerlukan kekuatan doa. Memang doanya supaya pandemi ini segera berlalu. Tetapi di dalam doa itu, apakah kita masih mengingat saudara-saudara kita? Apakah kita masih setia untuk mendoakan semoga ketika nanti pandemi berlalu, semangat ibadahnya masih ada? Semoga ketika pandemi berlalu, saya memiliki semangat untuk melayani. Semoga pandemi ini boleh mengajarkan keluarga-keluarga supaya bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu Saudara. Masih setiakah kita berdoa kepada Tuhan? Masihkah di dalam doa itu kita membawa saudara-saudara kita, seluruh warga dan majelis GKJ Kanaan? Masihkah kita mendoakan mereka yang terpapar? Masihkah kita mendoakan mereka yang terdampak? Setidaknya cara itu adalah cara paling sederhana bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara terkasih kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus berdoa meminta Bapa memberikan kekuatan kepada para murid. Karena Yesus sudah selesai dalam menjalankan tugasnya dan dia akan kembali kepada Bapa. Sedangkan tugas pengutusan akan diteruskan oleh para murid. Maukah kita menerima tugas pengutusan itu? Maukah kita bersyukur karena kita telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitannya? Maukah kita meneruskan apa yang menjadi misi Allah di dunia ini? Kiranya Minggu Paskah ke-7 ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk semakin terus giat berdoa, untuk semakin terus memahami firman Tuhan dan siap sedia menerima tugas pengutusan dari Allah. Amin. Rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku minta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih
atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Dengan sikap sempurna, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami terima. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat, kami mau membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang sedang dalam masa pemulihan.
Secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Avrel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Sudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Marjio, Saudari Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Suudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Saudari Mita Rerum, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lainnya. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap anggota keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan beri kekuatan dan juga sukacita selalu ketika mereka mendampingi anggota keluarganya yang sedang sakit. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga bagi seluruh majelis dan juga jemaat GKJ Kanaan di dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang saat ini sedang bergumul di dalam relasi dengan keluarga, bergumul di dalam mencari pasangan hidup, bergumul di dalam mencari pekerjaan, bergumul di dalam proses studi kami, maupun pergumulan iman kami, Tuhan, kami mau berserah kepadamu, kami membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi hanya kepadamu. Sebab kami percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang turut campur tangan. Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan karya-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu, khususnya di GKJ Kanaan. Mari Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk terwujudnya rumah ibadah yang selama ini sudah kami nantikan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, supaya kami benar-benar mau membawa kerinduan kami ini di dalam doa, dan kami benar-benar yakin dan percaya bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan memberikan karya-Mu yang indah bagi GKJ Kanaan. Untuk setiap proses perizinan pembangunan gereja maupun upaya-upaya lain yang sedang dilakukan, Tuhan berkati sehingga membuahkan hasil yang membawa sukacita bagi kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh komisi, bebadan, wilayah yang terbentuk di GKJ Kanaan. Mari Engkau berkati setiap pengurus dan anggota di dalamnya, sehingga kami dapat bersatu hati untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Begitu juga pada saat ini kami mau berdoa membawa pergumulan saudara-saudara kami di GKJ Bumi Indah dan juga GKJ Yeremia calon Pepantan Sawangan. Di dalam pergumulan mereka mendapatkan proses perizinan dan pembangunan, kiranya Tuhan berkati panitia yang sudah terbentuk, Tuhan menolong sehingga segala sesuatunya boleh berjalan baik adanya. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari berkati para pimpinan bangsa dan negara kami, pemerintah, juga Engkau berkati tenaga kesehatan, juga relawan, di mana pada masa-masa pandemi ini Tuhan boleh memakai mereka untuk saling bekerja sama, untuk saling mengupayakan supaya pandemi ini segera berlalu dari kami. Tuhan berkati juga setiap kami, warga masyarakat, biarlah kami juga boleh mendukung setiap program pemerintah yang baik. Kami tetap bisa menaati protokol kesehatan, juga menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Doa ini
kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang berkenan kepadanya. Ungkapan syukur yang kita nyatakan melalui persembahan dalam ibadah saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Bumi Serpong Damai, dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kadang kau beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membawa persembahan ini di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah ini. Kami boleh melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, dan bersama-sama dengan keluarga besar GKJ Kanaan. Bapa yang maha baik, di hari Minggu ini Tuhan, Engkau juga memberikan kami semua anak-anak-Mu berkesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan IKK, dan persembahan kami yang lainnya. Dan kami juga memohon Tuhan Engkau memberkati saudara-saudara kami, tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami
hanya untuk kemasyhuran nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ojo sumalang uripku yang asing aku, yen pepatang liputi ati, ayo mamrih Gusti. Lamun dinding ngasapang ada, wasangka indriyo, yen kamuktan kamulila, mantep pracuya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima tugas pengutusan yang asalnya dari Allah. Perjalanan hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami akan menjadi saksi Kristus. Kini terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Piye ya caranya ya? Urung ngerti. Padahal sedelo meneh. Oh, kayaknya Kang Bejo. Siapa tahu dia ngerti. Kang Bejo, mampir sih. Ya, Ya Kang. Kok ngendi sampean? aku mau beli sego pecel. Sego Di pecel. depan. Oh. Ngene Kang, aku kok sawah iki ket mangki mondar-mandir aku ki bingung. Kenapa, Jo? Iki lho. Sebentar lagi kan kita akan melakukan acara yang sangat istimewa. Iya. Itu loh, unduh-unduh itu loh. Unduh-unduh itu kan kalau dulu kita biasa ke gereja, kita membawakan persembahan buat Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti ini loh Kang, aku tuh bingung gimana cara saya memberikan persembahan unduh-unduh buat Tuhan. Se. Unduh-unduh maksudnya download itu. Unduh-unduh. Oh, alah. Uduh bukan. Bukan Apa, yang Jo? download itu loh. Itu loh. Sebentar lagi kita akan masuk hari besar Pentakosta. Nah, kita kan biasanya itu memberikan persembahan buat Tuhan. Ketahuan sampean nggak pernah beri persembahan ya? Iya, Jo. Aku kira itu unduh-unduh ngedownload kayak gitu, Jo. Kan. Aduh. Unduh-unduh persembahan. Tapi Jo, kowe kan enak, punya sawah. Bisa aja kamu ngasih hasil sawah kamu ke unduh-unduh. Nah, aku apa, Jo? Aku nggak punya sawah loh. Nah, ngene Kang. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Itu nggak harus mesti kaya dulu. Nggak harus banyak uang dulu, Kang. Kita bersyukur loh, Kang. Sampai saat ini Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Anak-anak kita bisa sekolah, bisa makan. Kita mesti bersyukur loh, Kang. Iya, Jo. Aku bener-bener baru sadar. Tuhan ngasih ke aku kayak begini. Nah, itu iya. berkat Tuhan juga. Lah. Diberi kesehatan. Nah, Gemuk juga, nah Jo. iya. Aduh. Itu loh. Berarti Tapi itu, Jo. Heeh, Masalahnya emang satu. apa? Gimana ya, Jo? Lah iya. Pusing aku. Makanya aku tadi tuh berpikir, kirain Kang Bejo ngerti. Waduh, Lah. kamu tuh ngasih pikiran yang kayak begini, aku kan jadi pusing. Lah Jo. iya, kayak delon kayak. Ene sinah kayak. Weh, iya. Ngerti ya sinah ada kayak. Ina. Nah, Nah, mampir sana. Hei, apa tah? Jo. Apa? kok goyang, Jo? Jalannya, Jo. Iya toh. Oh, so ngenyek kowe. Konti yuk. Jalan-jalan aja ini. Ngopo to? Bengok keduduan dirungokne wong. Ngene lho yu. Aku karo Kang Tejo iki ket mang bingung. Bingung kenapa? Di masa pandemi ini loh. Iya. Aku kan karo Kang Bejo kan arep persembahan buat Tuhan. Ya. Nah, biasanya dulu itu kita ke gereja bawa uang, bawa hasil panen gitu bisa. Nah, di masa-masa pandemi ini aku karo Kang Bejo ki arep persembahan. Tapi piye carane? Ya Allah. Ketinggalan kereta nek iki. Info terbaru belum update mesti. Orang ngerti mesti. Bro. Nah, info terbaru itu persembahan unduh-unduh itu bisa dikumpulkan oleh jemaat GKJ Kanyangan mulai hari ini. Oh, hari ini, Ya, Jo. sampai kapan? Orang ngerti mesti. Ngerti ora? Sampai tanggal 23 Mei 2021. 23 Ya, Mei. dikumpulnya di mana? Orang ngerti nah mesti. Ora juga. Nah, dikumpulkannya di majelis wilayah masing-masing atau juga bisa ke PMB wilayah masing-masing yang nanti akan diserahkan ke panitia. Begitu. Ya, tapi ini masalahnya. Apa meneh kok kayak Aku kan gak punya sawah kayak Tejo loh, nah. Tejo mah enak punya sawah. Aku punya apa? Sekarang gini, Kang Bejo isone apa? Aku cuma bisa bikin rak. Nah, rak apa? Bisa rakikan cupang, rak sepatu. Nah, ya kuwi Kang. Weh, Boleh Kang dipersembahkan untuk bisa. Wah. Rak sepatu boleh. wah, Ikan cupang boleh. wah. Dua-duanya juga boleh. Waduh. Kang Tejo apa?
Kalau aku gini nah, di samping sawahku luas, Sobong. hasil panenku banyak. Aku juga punya toko elektronik. Jadi besok aku arep nggawa TV, tak gonyang gereja, tak persembahkan buat Tuhan. Wih, mantep ya. Tapi yang ikhlas, ojo sombong. Iya dong, ikhlas harus dong. Ikhlas, sukacita. Boleh. Nah, nek aku pinter jahit misalkan, boleh persembahan baju. Tuh. Terus bisa juga bikin tas, Oh. aksesoris ya. Sik nah. Apa? Nah, iki kan wong nglumpukke barang nang gereja. Mm-mm. Lah hasilnya itu buat apa? Oh iya, aku Ayo, kali. aku ya kudu Iya. ngerti, ya enggak Oke. Kak? Benar itu. Oh Iya. ya. Hasil persembahan yang sudah dilelang nanti akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Wah, mantep iki. Mantap kan? Ya, gitu ceritanya. Jadi bagi semua jemaat GKJ Kanaan, jangan kecil hati. Bagi siapapun yang mau mempersembahkan buat Tuhan, monggo. Bisanya apa? Monggo. Bisa masak seperti Monggo. saya. Masak angin, nah. Masak ampun, nah. Boleh ya. Aku kangen. Bisa masak pokoknya ya. Nanti Iya. Ya kita wes, menghubungi wes. Mas Aku wis Julius. ngerti. Ya, Yuk, wes. wes. Wes ngerti. Wes. Nah, sekarang ajak dong. Ayo. Mari Bapak Ibu jemaat GKJ Kanaan. Mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya wes, Luar langsung biasa. aja. Boleh. Boleh. Yo, Ayo. nah, aku ditinggal weh. Buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Ya. Komen and like. Baik. Jangan lupa Subscribe-nya. Aku Bejo, Aku Tejo. kita Betejo. Kita Oh, iya. berdua Betejo.